kondisi seperti ini kita kasih tulang sotong. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Pagi-pagi harus bangun, kemudian ngasih makan murai batu ya. Jadi teman-teman itu wajib setidaknya itu sekali sehari ganti air minum ataupun air mandi si murai batu ya. Karena air itu sangat berbahaya, cepat sekali bakteri-bakteri, penyakit-penyakit itu tumbuh di tempat yang lembab, apalagi air contohnya ya. Jadi kalau bisa itu diganti setiap hari itu minimal. Kalau lebih bagusnya 3 kali ya, bahkan 2 kali atau 3 kali sehari. Kalau saya paling sering ya 2 kali sehari. Siang saya cek lagi kalau ada kotoran di dalam tempat mandinya, kita bersihkan ya. Kemudian airnya juga kalau bisa airnya air bersih gitu ya. Jangan mentang-mentang binatang airnya air jelek gitu ya. Airnya harus yang bersih juga gitu. Tapi nggak perlu air masak kok guys. Oke. Nih, saya mau ganti air minum murai batu ini dulu, kemudian nanti saya mau ngasih makan murai ini dengan jangkrik ya. Jangkrik ini makanan wajibnya gitu. Jadi ini nggak bisa ditinggal ya, sama air diganti itu nggak bisa ditinggal. Nah, kalau makanan seperti ini baru nanti makanan tambahannya guys ya. Oke, daripada Anda nunggu lama, saya stop dulu video ini. Oke, kita lanjut guys ya. Ini jangkriknya kita kasih daun ubi tuh, karena kalau daun ubi ini kotorannya kering ya. Kalau misalnya seperti kita kasih buah-buahan, kemudian kangkung, nah itu biasanya kotorannya itu encer, lembek. Nah malahan itulah yang membuat jangkrik ini mati sendiri gitu ya. Jadi bumerang gitu. Yang dia makan itu malah membuat dia mati. Oke, sini saya mau mengingatkan teman-teman aja ya, bukan ngajarin, mengingatkan supaya kita tidak lupa untuk pemberian kalsium ya. Jadi sebenarnya kita bisa memberi ini lebih awal ya. Maksudnya nggak harus setiap ngasih makan murai batu baru dikasih ini gitu ya. Jadi itu kan menghabiskan waktu gitu ya. Jadi kita ngasihnya sekalian gitu. Nih, contohnya. Ini. Kemudian kondisi seperti ini kita kasih tulang sotong. Oke guys, kita lanjut di dubbing karena speakernya ketutup jadi nggak kedengaran suara saya guys. Ini saya dubbing aja guys ya. Nah, ini kita lagi memberikan tulang sotong ke seluruh kroto ini guys ya. Fungsinya agar kita tidak repot-repot lagi saat ngasih makan murai batu. Jadi yang biasanya kita ngambil kroto kemudian kita kasih tulang sotong ya, jadi kan repot, setiap ngasih kita ngasih tulang sotong, setiap ngasih kasih tulang sotong. Nah sekarang enggak, jadi kita kasih langsung keseluruhan kroto yang ada ya, semuanya gitu ya. Jadi pada saat kita mau ngasih tulang sotong itu udah nggak perlu lagi gitu ya, karena udah ada di dalam kroto ini gitu ya. Jadi kita nggak perlu nunggu-nunggu lagi guys gitu ya, nggak usah takut ketinggalan gitu ya.
nggak usah takut kelupaan gitu ya. Nah, jadi kita kasih seperti ini guys ya. Kalau tulang sotong mungkin nggak perlu saya jelaskan lagi fungsinya ya. Pastinya kalau untuk burung yang mau nelur ya itu untuk pembentukan cangkangnya gitu ya. Dan juga bagus untuk tulangnya gitu guys ya. Nah, Anda juga bisa menggunakan cangkang telur ayam itu ya. Nah, ini kita aduk dulu supaya merata, supaya semuanya kena guys ya, keseluruhannya kena. Jadi kita aduk seperti ini. Jadi usahakan ngasih tulang sotongnya merata gitu ya. Kita kasih lagi. Mungkin Anda bisa memperkirakan lah gitu ya, mana yang belum kena gitu kan, Anda kasih, kemudian diaduk, mana yang kira-kira kurang dikasih lagi. Jadi seperti itu supaya merata dan supaya indukan mengkonsumsi tulang sotong ini gitu ya. Karena kadang ada indukan yang tidak mau mengkonsumsi cangkang telur ini gitu ya, cangkang telur ayam ini. Jadi ya caranya ya seperti ini guys ya. Kita akalin ya dengan cara memberi tulang sotong di makanannya. Nggak hanya di kroto, mungkin bisa juga di makanan lain seperti jangkrik, ulat Hongkong, kemudian di ulat kandang ya bisa juga ya kita kasih, atau kita taburin tulang sotongnya gitu ya. Jadi untuk saat ini kita ngasihnya ke kroto aja gitu guys. Tapi kalau ke ulat Hongkong biasanya itu dia kalau dikasih duluan itu kalau lama bisa menyebabkan ulat Hongkong itu lemah ya, lemas dan mati. Jadi saya sarankan kalau ngasih ulat Hongkong itu pada saat mau ngasih aja gitu ya, ngasih tulang sotongnya. Nah, Anda juga bisa menggunakan cangkang telur seperti ini, kemudian Anda remas ya, baru Anda kasih ke indukan seperti ini guys. Remas seperti ini, kemudian Anda taruh aja di dasar kandang ya. Nggak usah dipakan ya, nanti dia keselak, sangkanya nanti kroto kan nelannya nelannya dia gaya nelan ulat kroto maksud saya. Ternyata itu keras, jadi nanti malah rusak tenggorokannya. Nah, jadi seperti itu guys ya. Hanya sedikit. Jadi di pagi hari ini kita akan kasih makan murai batu. Tuh guys. Ya. Jadi banyak yang perlu diperhatikan dalam beternak murai batu itu ya. Enggak sedikit ya. Kelihatannya sedikit, cuman gitu aja, ternyata banyak. Makanya tak heran banyak pula masalah yang terjadi. Misalkan cuman gitu aja kok punya saya berhasil, taunya sekian bulan bermasalah ya. Karena itu tadi nggak gampang guys ya. Kemudian kita tuh harus paham betul tentang murai batu kita itu. Kalsium. Si legend saya kasih agak banyak nih biar betinanya itu terpancing gitu ya. Ini buat indukan-indukan yang mau nelur. Ini krotonya bukan kroto segar ya, krotonya udah lama, cuma saya kasih freezer tapi jadinya segar guys ya. Tetap habis dimakan. Insya Allah lah guys, aman. Nah cukup, porsinya nggak usah banyak guys ya, karena banyak-banyak juga udah tau lah efeknya. Mubazir yang pertama, yang kedua jadi penyakit nantinya. Kalau ini nggak habis dalam waktu sebelum siang,
ya. Kalau nggak habis, nah itu tengah hari ke atas itu udah beda baunya guys ya, udah penyakit. Taunya sore masih ada, sore dimakan lagi sama dia, nah jadi penyakit. Nah nanti lah kok kenapa punya saya nyilet, loh kenapa punya saya cacingan. Nah sebabnya itu tadi, karena kasih makan. Oh ya, ini saya masih mau ngambil lagi 2 tempat makanan lagi, karena masih ada 2 induk yang juga lagi dalam masa penaikan birahi ya. Yang ngurak ada, yang ngurak nggak saya kasih lah, saya kasihnya ulat ongkong aja ya, biar panas. Oke, mungkin itu aja guys video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.